Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 11. Masih bab 5 yaitu mempersiapkan proposal. Berikut ini adalah untuk pertemuan yang ketiga kalinya. Di pertemuan pertama dan kedua sudah Ibu jelaskan tentang proposal. Di pertemuan kedua kemarin tentang sistematika penulisan proposal, yaitu bab pertama dan kedua. Berikut ini Ibu akan jelaskan untuk bab ketiga dalam penulisan proposal. Masih Ibu temukan ada beberapa yang sudah mengumpulkan di bab ketiga. Rata-rata ada yang belum paham. Jadi materi pembahasan penulisan proposal penelitian pada bab 3 yang harus kalian perhatikan. Yang pertama itu tentukan dulu jenis penelitian yang akan dilakukan. Ada 3 macam jenis penelitian, yaitu penelitian kuantitatif, yaitu penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang menekankan pada analisis data secara numerial atau angka yang diolah dengan metode statistik. Ya. Pada umumnya penelitian kuantitatif itu merupakan penelitian yang menggunakan sampel besar. Kemudian ada penelitian kualitatif. Penelitian jenis kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan secara deduktif dari umum ke khusus dan induktif dari khusus ke umum, serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Pada umumnya, penelitian kualitatif yaitu penelitian menggunakan sampel kecil. Yang ketiga, penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh. Kemudian berikutnya, setelah menentukan jenis penelitian yang dilakukan, yaitu waktu dan tempat penelitian. Sebelum melakukan satu penelitian harus ditentukan dulu kapan waktu yang diperlukan dalam melakukan penelitian serta tempat atau lokasi penelitiannya. Berikutnya yang C, yaitu subjek penelitian. Dalam melakukan atau menulis proposal penelitian, diperlukan subjek penelitian, yaitu apa yang akan diteliti. Jika subjek penelitiannya itu kurang dari 100 subjek, misalnya orang, maka diambil semua dan penelitian itu disebut menggunakan subjek penelitian populasi. Sedangkan jika kurang dari 100 atau mengambil beberapa dari populasi penelitian itu disebut sampel penelitian. Misalnya jumlah siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 4 berjumlah 170. Dapat diambil sampel 10-15% siswa yang diteliti. Jadi tidak semuanya, itu disebut sampel penelitian, mengambil beberapa saja. Nah, sampel penelitian itu bisa dijadikan sebagai narasumber, informan, atau teman dan guru dalam satu penelitian. Setelah subjek penelitian, tentukan metode pengumpulan datanya. Ada metode itu disebut juga teknik dalam mengumpulkan data. Menggunakan apa penelitian yang akan kita lakukan? Metode yang kita pilih bisa melalui wawancara atau interview, kemudian dokumentasi, atau metode observasi, pengamatan.
Berikutnya yaitu metode analisis data. Setelah data yang kita dapatkan, kemudian kita analisis data itu. Dalam proposal, kita menggunakan teknik analisis data yang bagaimana? Ada beberapa pilihan, yaitu metode analisis data kualitatif. Merupakan metode dengan menggunakan wawancara dan observasi dengan menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa, atau bagaimana. Data yang dianalisa dengan metode ini berupa teks atau narasi. Metode ini memerlukan pendekatan dari data yang sifatnya lebih subjektif. Berikutnya, dua metode analisis data, yaitu menggunakan metode analisis data kuantitatif, adalah metode yang tergantung pada kemampuan untuk menghitung data secara akurat. Selain itu, metode ini juga memerlukan kemampuan untuk menginterpretasikan data yang kompleks. Beberapa contoh metode analisis kuantitatif seperti analisis deskriptif, regresi, dan faktor. Metode ini merupakan pendekatan pengolahan data melalui metode statistik atau matematik yang terkumpul dari data sekunder. Kelebihan dari metode ini adalah kesimpulan yang lebih terukur dan komprehensif. Jadi metode ini menggunakan metode perbandingan ya data, membandingkan data secara matematis. Jadi kesimpulan dari materi pembahasan bab 3 penulisan proposal, yaitu di bab 3 lebih menjelaskan rancangan dari proses penelitian itu sendiri yang meliputi waktu dan tempat penelitian, jenis penelitiannya, subjek penelitiannya, metode atau pengumpulan datanya, dan metode analisis datanya. Jadi di bab pertama itu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Bab 2-nya itu kajian pustaka atau kajian teori atau landasan teori yang terdiri dari beberapa teori-teori dari yang diteliti, serta bab 3-nya itu lebih kepada prosesnya yang dilakukan dalam meneliti nantinya ya. Jadi yang memang kemarin sudah ada yang mengumpulkan dan masih ada yang kurang di bab 3, alangkah lebih baiknya disempurnakan kembali nanti di pertemuan berikutnya, yaitu bab 6 kita membahas karya ilmiahnya. Jadi proposal ini dilanjutkan penjelasannya nanti di bab 4-nya, yaitu ada di materi bab 6, yaitu nanti karya ilmiah ya. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan itu. Sekian dan terima kasih.